Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai summary PT Agung Podomoro Land. Ini anggota kelompoknya. Oke, subjek pertama yaitu adalah Agung Podomoro Land. Sebagai salah satu perusahaan real estate yang terbesar di Indonesia, dia juga memulai operasinya pada tahun 2004. Perusahaan ini fokus dalam bergerak dalam bidang pengadaan tanah, pengembangan, dan juga penjualan properti seperti perumahan ataupun proyek pembangunan. Selain itu juga dalam asesmen 2, yaitu pihak yang menjadi subjek adalah pihak-pihak instansi finansial seperti bank, perusahaan investasi, ataupun asuransi yang memiliki dampak kepada investor ataupun nasabah secara global. Baik, sekarang yang di bagian what, apa yang dianalisis yaitu ada penurunan pendapatan atau turun 29,05% YoY Q3 2023 sampai 2024. Yang kedua, beban bunga tinggi atau interest coverage ratio hanya 1,15 kali. Yang ketiga, likuiditas terganggu atau kas rendah, utang jangka pendek tinggi. Yang keempat, risiko proyek, hukum, ESG, dan pasar. Di sisi lain, yang ada di assessment 2, apa itu greenwashing dalam sektor perbankan? Greenwashing adalah tindakan menyampaikan klaim keberlanjutan atau ramah lingkungan yang menyesalkan, yang menyesatkan atau dilebih-lebihkan tanpa dasar yang kuat atau transparansi. Oke, untuk bagian Y-nya, mengapa analisis resiko ini penting? Yang pertama adalah menilai keberlangsungan dan profitabilitas jangka panjang, kemudian menghindari potensi gagal bayar dan masalah hukum, kemudian mendukung pengambilan keputusan strategis daripada perusahaan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi properti. Adapun juga tercantum pada asesmen kedua, yaitu mengapa greenwashing menjadi permasalahan penting. Adapun resiko dan dampaknya yaitu merusak kepercayaan publik dan investor, memberikan pengarahan yang salah dalam pengambilan keputusan finansial dan kebijakan, serta menghambat transisi ke ekonomi hijau. Selanjutnya, di mana risiko itu muncul? Yang pertama, itu munculnya di lokasi proyek APLN dan juga perbankan. Itu terjadi di penjualan proyek tertunda atau lesu dan proyek offset yang tidak kredibel. Yang kedua, struktur keuangan internal terdiri dari rasio likuiditas rendah, utang besar, dan strategi net zero. Yang ketiga, dari lingkungan eksternal. Ada pasar properti, regulasi, ESG, dan iklim ekonomi. Oke, yang selanjutnya, kapan risiko itu terjadi? Yang pertama, PT Agung Podomoro Land terjadi pada kuartal Q3 tahun 2023 sampai 2024, periode greenwashing dalam perbankan tahun 2020 sampai 2030. Yang kedua, ada berpotensi memburuk dalam jangka pendek jika strategi tidak segera diterapkan. Dan yang ketiga, ada terkait erat dengan siklus ekonomi dan phase proyek pembangunan properti ketika adanya tekanan publik untuk menerapkan citra hijau. Selanjutnya, bagaimana cara mengukurnya? Kualitatif. Yang pertama, klasifikasi risiko dalam 5 kategori: makro, operasional, keuangan, hukum, dan ESG. Yang kedua, penilaian berdasarkan literatur dan kondisi industri. Kemudian untuk kuantitatifnya itu dengan melakukan perhitungan EMV atau expected monetary value. Kemudian yang kedua itu tornado diagram untuk prioritas risiko. Yang ketiga itu decision tree evaluasi untuk strategi. Kemudian yang keempat break-even analysis. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, pilih strategi diskon penjualan atau IMV plus 80 miliar. Yang kedua, tingkatkan arus kas dan restrukturisasi utang. Yang terakhir adalah fokus mitigasi pada risiko penurunan pendapatan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.